Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada ibu maupun teman-teman yang melihat video ini. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan perancangan sistem kontrol ketinggian 1 dove menggunakan metode pole placement, PID, dan anti-wind up. Sebelum kita memasuki materi tersebut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Nicholas Santoso dan teman saya Torik Justitia. Nah, pada presentasi kali ini dimulai dari latar belakang. Nah, sistem pengendalian ketinggian atau altitude control merupakan salah satu aplikasi penting dalam bidang sistem kendali, terutama pada wahana terbang seperti drone dan roket. Pada sistem ini, perangkat harus mempertahankan atau mencapai ketinggian tertentu secara stabil meskipun dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oleh karena itu, diperlukan perancangan controller yang dapat menghasilkan respon cepat, akurat, serta memiliki error keadaan tunak yang kecil. Nah, pada tugas ini digunakan model 1 degree of freedom atau yang biasa disebut 1 dove altitude control, yaitu sistem yang hanya bergerak pada satu sumbu vertikal naik dan turun. Sehingga konsep dasar pemodelan dan perancangan sistem dapat dipelajari dengan lebih sederhana, namun tetap representatif terhadap sistem nyata. Nah, dari latar belakang tersebut menimbulkan 3 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana memodelkan sistem 1 dove altitude control ke dalam bentuk persamaan diferensial dan fungsi alih. Yang kedua, bagaimana merancang controller yang mampu mengendalikan gerakan vertical plane agar mencapai ketinggian yang diinginkan. Ketiga, ada bagaimana menentukan parameter controller sehingga sistem memiliki steady state error 0, overshoot kecil, dan settling time yang cepat. Tujuan dari proyek 1 dove altitude control ini adalah merancang sistem kendali yang mampu mengatur pergerakan vertical plane agar dapat mencapai dan mempertahankan ketinggian referensi secara akurat, cepat, dan stabil. Perancangan dilakukan melalui pemodelan matematika plane, penentuan fungsi alih, serta perancangan controller PID menggunakan metode pole placement. Selain itu, proyek ini bertujuan memperoleh sistem dengan steady state error sebesar 0, overshoot yang sangat kecil atau mendekati 0, serta settling time yang cepat, kemudian mengevaluasi performanya melalui simulasi open loop dan closed loop menggunakan MATLAB atau Simulink. Berikut adalah deskripsi sistem dan spesifikasi kinerjanya. Yang pertama, kita menggunakan sistem 1 dove altitude control. Dan kedua, ada input gaya dorong thrust VTN. Dan ketiga, ada output ketinggian YTM. Dan 4, massa sistem yang kita menggunakan adalah massanya 5 kg. Dan 5, kita ada gravitasinya, kita menggunakan 9,8 m/s². Dan kita mengasumsikan bahwa tidak ada gaya gesek udara. Nah, dan kemudian kita menaruh set point-nya adalah 10 meter, steady state error-nya adalah 0, overshoot-nya adalah 0% atau mendekati 0, settling time sama dengan 2 detik, damping ratio-nya 1, frekuensi naturalnya 2 rad per second. Nah, berikutnya kita memasuki ke matematika plane-nya. Dapat diketahui bahwa di persamaan geraknya MY double aksen T sama dengan VT dikurangi MG. Dengan dimasukin masanya 5 kg, kita mengetahui bahwa Y double aksen T sama dengan 0,2 VT dikurangi 9,8. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui fungsi alihnya, yaitu GS sama dengan YS per VS sama dengan 0,2 per S². Nah, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya Torik Justitia. Oke, terima kasih kepada Mas Joshua Nicholas atas penjelasan sebelumnya. Saya akan ambil alih mulai dari saat ini. Selanjutnya adalah spesifikasi tujuan dengan parameter steady state error ISS, yaitu nilainya 0. Kita tidak ada error pada keadaan tunak. Overshoot dengan MP 0%. Respon tanpa lonjakan agar aman di bawah batas 10 cm. Settling time dengan toleransi 2%. TS dengan nilai 2 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk masuk ke pita 2% dari nilai akhir. Selanjutnya damping ratio zeta, yaitu nilainya 1, kondisi redaman kritis. Lalu frekuensi natural WN, 2 radius
per second berasal dari rumus Ts sama dengan 4 dibagi zeta omega n. Dengan spesifikasi ini, persamaan karakteristik yang diinginkan oleh sistem order 2 dominan adalah S kuadrat ditambah 2 zeta omega n S ditambah omega n kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah 4S ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, tipe controller yang akan kita pilih. Karena plane memiliki dua pole di titik asal S sama dengan 0 dan terdapat gangguan gravitasi konstan, maka untuk mencapai ISS sama dengan 0 terdapat step input, dan terhadap gangguan, sistem wajib memiliki aksi integral. Selain itu, untuk mencapai redaman kritis zeta sama dengan 1, pada sistem order 2 kita membutuhkan aksi derivatif untuk menambahkan redaman, sedangkan aksi proporsional P digunakan untuk mengatur kecepatan respon. Oleh karena itu, tipe controller yang dipilih adalah controller PID, proporsional, integral, dan derivatif. Bentuk controller dalam domain Laplace atau parallel form adalah CS sama dengan KP ditambah KI per S ditambah KD per S atau sama dengan KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI per S, di mana KP adalah konstanta proporsional, KI konstanta integral, dan KD konstanta derivatif. Selanjutnya adalah metode perencangan analitik dan perhitungan. Fungsi alih sistem closed loop dengan PID. Fungsi alih yaitu forward path, yaitu plane dengan controller CS, GS sama dengan KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI, semuanya dibagi S, lalu dikalikan kembali dengan 0,2 sama dengan S kuadrat, yaitu hasil CS kali GS adalah 0,2 kali KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI, dibagi untuk semuanya dibagi S3, S pangkat 3. Fungsi alih closed loop dari set point R S ke output YS adalah YS per RS sama dengan CS dikali GS per 1 plus CS GS. Maka dari persamaan karakteristik penyebut adalah 1 ditambah CS dikali GS sama dengan 0. 1 ditambah 0,2 kali KD S kuadrat ditambah KPS ditambah KI per S pangkat 3 sama dengan 0. Kita kalikan semua dengan S pangkat 3, yaitu S pangkat 3 ditambah 0,2 KDS kuadrat ditambah 0,2 KPS ditambah 0,2 KI sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristik aktual sistem yaitu S pangkat 3 ditambah 0,2 KDS pangkat 2 ditambah 0,2 KPS ditambah 0,2 KI sama dengan 0. Penentuan pole. Spesifikasi kita menginginkan respon dominan order 2 dengan zeta sama dengan 0, omega n sama dengan 2. Untuk sistem order 3 dengan PID kita menggunakan 3 pole. Agar pole ketiga tidak mengganggu respon dominan, kita tempatkan pole ketiga pole nyata di lokasi yang jauh lebih kiri, lebih negatif. Aturan praktis, pole ketiga minimal 5 kali lebih besar dari zeta kali W omega n, yaitu 5 kali 2 sama dengan 10. Dengan demikian, persamaan karakteristik yang diinginkan adalah S ditambah 2 dikali S ditambah 2 dikali S ditambah 10 sama dengan 0. Lalu diekspansikan dengan hasil akhir S pangkat 3 ditambah 14 S pangkat 2 ditambah 44 S ditambah 40 sama dengan 0. Lalu mencari nilai KP, KD, dan KI. Kita samakan koefisien dari persamaan karakteristik aktual dengan persamaan karakteristik yang diinginkan. Persamaan aktual yaitu S pangkat 3 ditambah 0,2 KDS kuadrat ditambah 0,2 KPS ditambah 0,2 KI sama dengan 0. Persamaan yang diinginkan adalah S pangkat 3 ditambah 14 S pangkat 2 ditambah 44 S ditambah 40 sama dengan 0. Dengan mencocokkan koefisien pangkat yang sama, kita dapat 3 persamaan. 1. Koefisien S kuadrat 0,2 KD sama dengan 14 menjadi KD sama dengan
14 dibagi 0,2 yaitu 70. Koefisien S 0,2 Kp sama dengan 4 menjadi Kp sama dengan 220. Lalu koefisien S 0,2 Ki sama dengan 40 menjadi Ki sama dengan 200. Maka parameter controller PID hasil perancangan adalah 220 untuk nilai Kp, 200 untuk nilai Ki, dan 70 untuk nilai Kd. Selanjutnya, kita verifikasi spesifikasi. Kita perlu memastikan bahwa dengan nilai-nilai ini steady state error terhadap gangguan gravitasi konstan benar-benar nol. Gangguan gravitasi dalam domain Laplace adalah 49 Newton. Fungsi alih dari gangguan ke output untuk sistem closed loop dengan PID adalah E per ds sama dengan Gs per 1 ditambah Cs kali Gs, di mana Gs sama dengan 0,2 per S kuadrat dan Cs sama dengan 220 ditambah 200 per S ditambah 70S. Untuk menghitung nilai steady state error akibat gangguan, kita gunakan teorema akhir final value theorem karena terdapat pole dari aksi integral pada controller. Maka, sensitivitas terhadap gangguan pada frekuensi 0 S menjadi 0 adalah 0. Kesimpulan verifikasi overshoot sama dengan 0 karena tidak semua pole nyata dan dominan dengan redaman kritis. Settling time sama dengan 2 detik, steady state error sama dengan 0 untuk setiap set point maupun step disturbance. Selanjutnya, skenario open loop tanpa controller akan dijelaskan oleh teman saya Joshua Nicholas. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya Joshua Nicholas. Kali ini saya akan menjelaskan skenario open loop tanpa controller. Dapat diketahui dalam gambar diagram blok ini, kita dapat memisahkannya menjadi 5 blok. Nah, di blok 1 yaitu input, dapat diketahui step time sama dengan 1 detik, final value sama dengan 60 Newton. Kenapa 60 Newton? Karena 49 untuk melawan gravitasi, kelebihan 11 Newton akan membuat benda naik. Blok 2, yaitu gangguan gravitasi, memiliki nilai konstan sama dengan negatif 49. Ini mewakili gaya berat yang terus menarik ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah sum. Sum dengan dua input positif-positif, yaitu input step plus gangguan gravitasi. Keluaran blok ini adalah gaya neto yang biasanya bernilai Newton. Kemudian ada blok 4, yaitu plan. Transfer function numerator pada bagian denominator bernilai 500. Plan ini menerima gaya neto dan mengeluarkan posisi YT dalam meter. Dan terakhir ada blok 5, yaitu output, scope untuk melihat grafik ketinggian YT terhadap waktu. Berikut adalah hasil grafik dari open loop. Nah, dari grafik dan analisis ini kita dapat melihat analisis hasil simulasi open loop tersebut. Yang pertama, ada sistem diberikan input step berupa gaya dorong sebesar 60 Newton pada T sama dengan 1 detik. Yang kedua, ada gaya gravitasi bekerja konstan ke bawah sebesar 49 Newton. Dan ketiga, ada gaya neto yang bekerja pada plan adalah 11 Newton ke atas. Keempat, ada plan menerima gaya neto dan menghasilkan gerakan vertikal sesuai dengan fungsi alih. Kelima, bentuk responsnya, yaitu posisi ketinggian YT naik membentuk kurva parabola melengkung ke atas secara kuadratik. Dan yang terakhir ada perilakunya, yaitu karena tidak ada redaman dan tidak ada mekanisme umpan balik, benda mengalami percepatan konstan sebesar 2,2 m per s kuadrat. Akibatnya, kecepatan terus bertambah secara linear dan posisi meningkat secara eksponensial kuadratik terhadap waktu. Nah, pada target 10 meternya sendiri, itu sistem tidak pernah mencapai target 10 meter secara stabil. Posisi terus melesat ke atas tanpa batas. Sistem open loop tanpa controller gagal mempertahankan ketinggian dan tidak mampu mengikuti set point. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sistem umpan balik tertutup atau closed loop untuk memberikan aksi korektif berdasarkan error serta aksi integral untuk menghilangkan error keadaan tunak akibat gangguan gravitasi. Nah, kemudian saya akan membahas ke skenario kedua, yaitu closed loop dengan controller tanpa anti wind up.
Nah, sebelum saya menjelaskan tiap bloknya, saya akan menunjukkan diagram bloknya terlebih dahulu. Dari diagram blok tersebut akan dapat dibagi menjadi 7 macam. Nah, dari blok 1 sendiri, yaitu set point, diketahui step time-nya sama dengan 1 detik, dan final value-nya 10 meter adalah target ketinggiannya. Kemudian ada blok 2, yaitu error, sum dengan input positif negatif, set point dikurangi feedback posisi. Blok 3, yaitu controller PID, PID controller dimasukkan tipe paralel, kemudian nilainya dimasukkan tiap P sama dengan 220, I sama dengan 200, D sama dengan 70. Nah, pada saturasi, output saturasinya diisi lower limit sama dengan 0 dan upper limit sama dengan 500. Anti wind up-nya diisi dengan tidak diaktifkan atau biarkan none. Nah, berikutnya di blok 4 yaitu gangguan gravitasi bernilai konstan yaitu negatif 49, mewakili gaya berat yang terus menarik ke bawah. Di blok 5, sum itu adalah jumlahkan output PID F dengan konstan negatif 49 untuk mendapatkan gaya neto yang bernilai biasanya Newton. Kemudian di blok 6 yaitu plan, itu adalah transfer function numerator pada denominator 500. Kemudian ada blok 7 saturation display, di mana saturation dipasang pada output plan. Kemudian lower limitnya bernilai 0 dan upper limit bernilai infinite. Blok ini hanya untuk tampilan agar ketinggian grafik tidak menunjukkan nilai negatif. Blok ini bukan bagian dari loop feedback, tetapi feedback tetap diambil dari output plan sebelum blok saturation ini. Nah, berikut adalah hasil closed loop tanpa anti wind up. Dapat diketahui di sebelum saturasi nilai dapat menyentuh nilai negatif, tetapi setelah saturasi nilai menyentuh angka 0 akan berhenti di angka 0 dan tidak menyentuh angka negatif, tidak dapat menyentuh angka negatif. Berikutnya akan dijelaskan lagi oleh Torik Justitia. Baik, Joshua Nicholas, terima kasih. Saya akan lanjut untuk bagian selanjutnya. Selanjutnya yaitu eksperimen awal dan hipotesis. Saat kita belum mengetahui efek dari integral wind up. Berdasarkan perhitungan analitik, pole placement, controller PID dengan nilai KP sama dengan 220, KI sama dengan 200, dan KD 70. Secara matematis menjamin pole sistem closed loop berada di negatif 2, dan negatif 10. Secara teori, konfigurasi ini seharusnya menghasilkan respon yang stabil tanpa overshoot dengan settling time 2 detik. Untuk merepresentasikan keterbatasan fisik, kami memasang batas saturasi pada aktuator thruster di rentang 0 sampai 500 Newton, karena thruster tidak dapat menarik ke bawah dan memiliki daya dorong maksimum. Hasil simulasinya, di luar dugaan, sistem mengalami osilasi besar yang tidak stabil dan tidak pernah mencapai target 10 meter. Kami menduga bahwa osilasi ini disebabkan oleh fenomena integral wind up karena tidak ada mekanisme yang menghentikan proses integrasi atau anti wind up. Komponen integral KI pada PID terus mengakumulasi error meskipun output sudah mencapai batas saturasi yaitu 500 Newton. Akumulasi error yang berlebihan ini menyebabkan controller terus memerintahkan gaya maksimum meskipun posisi sudah mendekati target sehingga memicu osilasi yang tidak stabil. Untuk membuktikan ini, kami memutuskan untuk mengaktifkan fitur anti wind up pada blok PID Simulink tanpa mengubah nilai KP, nilai KI, nilai KD maupun batas saturasi 0 hingga 500 Newton. Skenario closed loop dengan controller dengan anti wind up. Bloknya dapat dilihat sama seperti sebelumnya, sama persis, namun pada PID akan dirubah pada settingan anti wind up, yaitu blok 1 set point, step time 1 detik, final value 10 meter, blok 2 sum untuk set point yang akan dikurangi feedback posisi, blok 3 controller PID sama seperti sebelumnya, namun anti wind up metode back calculation akan diterapkan dan diisi dengan koefisien KB sama dengan 100. Ini mencegah integral wind up saat output terkena saturasi. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, blok 4 gangguan gravitasi, blok 5 sum untuk gangguannya
blok 6 adalah plan itu sendiri, dan blok 7 hanya untuk display. Setelah disimulasikan, hasil closed loop dengan anti wind up akan mencapai kestabilan dengan waktu mencapai kestabilan yaitu pada saat nilai 5 dan dimulai pada saat nilainya 1. Setelah mengaktifkan fitur anti wind up dengan metode back calculation yaitu koefisien KB sama dengan 100, hipotesis kami terbukti benar. Hasil simulasi setelah anti wind up aktif, osilasi langsung hilang, respon menjadi kurva S yang mulus, dan overshot 0% dan steady state error 0 berhasil tercapai sesuai spesifikasi. Namun, kami mengamati bahwa settling time aktual menjadi sekitar 4 detik, lebih lambat dari prediksi teoritis 2 detik. Perlambatan ini terjadi karena batas maksimum thrust 500 Newton menghambat akselerasi awal. Ini adalah konsekuensi realistis dari keterbatasan aktuator fisik yang tidak bisa dihindari. Anti wind up berhasil membuktikan bahwa ia mampu menjaga sistem tetap stabil meskipun terjadi perlambatan, dengan cara menghentikan proses integrasi saat saturasi terjadi. Kesimpulan dari simulasi semua ini yaitu proyek sistem kendali ketinggian 1DOF ini berhasil diselesaikan dengan merancang controller PID KB sama dengan 220, KI sama dengan 200, KD sama dengan 70. Untuk mengatasi ketidakstabilan bawaan sistem, walaupun secara matematis desain ini sangat ideal, simulasi menunjukkan bahwa keterbatasan fisik aktuator memicu efek integral wind up yang membuat sistem berosilasi dan tidak stabil. Masalah ini akhirnya berhasil diatasi dengan menambahkan mekanisme anti wind up sehingga sistem kembali stabil dan memenuhi target 0% overshoot serta error 0. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa perhitungan matematis harus selalu berkompromi dengan keterbatasan fisik dunia nyata. Terbukti dari waktu stabil aktual yang menjadi 4 detik lebih lambat dari prediksi teori yang hanya 2 detik. Terima kasih karena sudah melihat presentasi kami, hasil simulasi kami. Kami undur diri. Saya Tori Justia Reka Cahyono dan teman saya Joshua Nicholas. Izin pamit.